Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalalu wa musalli ala sayyidina Muhammadin wa alu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan pembahasan Sirah An-Nabawiyah yang bulan yang lalu sudah kita bahas tentang tak kala Qusay meninggal dunia, lalu dia punya anak, satu Abdiddar, satu lagi Abdul Manaf. Abdiddar mendapatkan wewenang karena dia lemah, tapi tak lama kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal digantikan oleh keturunan dari Abdul Manaf. Abdul Manaf yang kemudian menjadi keturunannya ini punya anak namanya Hashim. Hashim ini kemudian punya anak namanya Syaibah. Kemarin sudah kita ceritakan kenapa namanya Syaibah, padahal nama terkenalnya adalah Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini dulunya waktu lahir terkenal dengan nama Syaibah. Tapi Hashim kan meninggal dunia. Meninggal dunianya cepat sehingga Syaibah ini dibawa ke kampung. Lalu datang pamannya yang bernama Muthalib menjemputnya masuk ke kota Makkah. Di belakangnya ada Syaibah, maka orang-orang mengatakan Abdul Muthalib. Padahal yang di belakangnya itu adalah si Syaibah. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah ini tidak bisa sekali baca lalu kemudian kita paham. Tapi setidaknya ini sudah direkam dan tinggal kita lihat di channel YouTube Masjid Paripurna Darul Aman. Jangan lupa di subscribe, like and share. Nah, itu dia. Baik, saya lanjutkan. Setelah Abdul Muthalib tinggal di kota Makkah, tumbuh dan besar, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dulu di awal-awal pernah saya sampaikan bahwa Ma'uz Zamzam ini atau kemudian sumur Zamzam ini pernah tertimbun selama 300 tahun. Ada yang menyebut riwayat tertimbun itu selama 500 tahun. Yang menimbunnya adalah suku Khuza'ah yang menang melawan orang-orang suku Jurhum. Jurhum adalah suku yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam, yang berjumpa dengan Nabi Ismail, lalu kemudian suku yang pertama tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, dan mereka lama tinggal di sana sampai kemudian datang Khuza'ah. Khuza'ah menguasai kota Makkah. Saat zamannya Khuza'ah inilah Ma'uz Zamzam itu ditimbun. Kenapa ditimbun? Karena mereka mengharapkan air yang ada itu, sehingga itu menjadi perebutan. Karena zaman dulu siapa yang kuat itu yang berkuasa. Hukum-hukum rimba, yang paling kuat itu yang berkuasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampailah ini beberapa tahun kemudian, di zamannya Datuk Nabi bernama Qusay, itu Ma'uz Zamzam itu tidak ada. Air Zamzam di kota Makkah itu tidak ada. Mereka kalau mau air itu subsidi. Mereka harus ngambil air dari luar kota. Begitulah dulu kota Makkah. Sampailah di zamannya Abdul Muthalib. Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Sampai di zamannya Abdul Muthalib, dalam Sirah An-Nabawi disebutkan apa? Qala Abdul Muthalib, berkata Abdul Muthalib, inni lanaim, saya suatu malam tertidur fi hijri, di kamarku. Iz atani atin faqala ihfirut tayyiba. Saya tidur, kata Abdul Muthalib, saat dia tidur maka datang yang dia tidak kenal siapa yang datang. Atani atin, ada orang yang datang dalam mimpinya itu dan berkata kepadanya, ihfirut tayyiba, ihfirut tayyiba. Kalau diartikan ihfir berarti gali, thayyibah berarti yang baik.
Qala qultu wa mat thayyibah. Maka Abdul Muthalib dalam mimpi itu seolah-olah dia berkata, apa yang baik? Yang mau digali yang baik itu apa? Qala summa zahaba anni. Tak kala dia bertanya apa yang mau digali yang baik itu, mimpinya hilang. Karena kadang-kadang kita mimpi Pak gitu Pak ya. Pas mimpi lagi dapat emas, tiba-tiba bangun, rupanya tangan istri kepegang emasnya gitu ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mimpinya berhenti. Lagi enak-enaknya mimpi jadi orang kaya terbangun kan gitu. Enak kalau mimpi orang miskin terbangun kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Falamma kana al-ghada raja'tu ila madji'ihi fanimtu fi. Maka malam selanjutnya, ini tadi malam pertama ya. Malam pertama mimpi bahwa ada yang digali yang baik. Lalu tidur lagi. Malam kedua mimpi lagi, faja'ani faqala ihfiril barra. Malam kedua beda lagi. Ihfir barra. Ihfir barra. Maka Abdul Muthalib mengatakan, mal barra. Apa itu yang baik? Thayyiba, birrun, hasanun, jayyidun, hampir-hampir mirip itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Thayyiba, ya ayyuhalladzina amanu qulu halalan thayyiba. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka Abdul Muthalib pun mengatakan, wa ma barra. Apa yang barra itu? Summa zahaba anni. Tak kala dia bertanya apa yang barra itu, maka mimpinya pun habis, terbangun. Falamma kana al-ghada raja'tu ila madjihi. Tak kala malam yang ketiga saya tidur lagi. Tak kala tidur lagi, faja'ani, datang lagi. Apa kemudian dia katakan? Ihfir matmunah. Ihfir matnunah. Maka dia pun mengatakan, wamal matnunah. Apa itu yang ditanggung? Kalau diartikan domina, ditanggung atau kemudian dijamin. Apa yang mau digali itu? Wamal matnunah. Apa itu? Summa zahaba anni. Tak kala dia bertanya apa yang matmunah, maka kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dia pun terbangun. Ini mimpi ajaib. Karena malam pertama, malam kedua, malam ketiga, mimpi berturut-turut, ada pertanyaan tapi belum dapat jawabannya. Kalau zaman dulu istilahnya Pak Wangsit, untuk mendapatkan nomor cantik masang porkas. Nah, ini bapak yang generasi itu ada pengalaman sebagian. Bahkan kadang-kadang mimpi kodok pun, saya masih ingat zaman-zaman porkas dulu itu, waktu saya masih kecil kelas berapa gitu. Ada kawan-kawan saya di kampung itu, kodok ditangkepinya. Setelah kodok ditangkep, itu kodok dipegang badannya, ditungkapin, lalu kemudian dikorek-korek. Aduh, mungkin kodoknya ngomong, mak, gara-gara kalian gila satu-satu, awak yang azab katanya. Itu zaman dulu saya masih ingat tuh Pak. Kodok kan, kata orang-orang bahwa di kodok itu ada angka di belakangnya itu, di bawahnya itu, di perutnya. Memang saya masih ingat, di ingatan saya, di depan mata saya, banyak orang-orang ke sawah nangkepin kodok, lalu dikorek-korek itu kodok supaya keluar nama. Kalau keluar angka di situ, berarti jitu itu 818. Emang makin gila. Sekarang kegilaan anak kita bukan nangkepin kodok, tapi modelnya kayak kodok. Itu yang kita kenal dengan superwin, chip dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ada yang cerita sampai jual tanah, sampai habis 15 juta, sampai habis 2 juta, bahkan tidak tidur-tidur, hanya ingin mempertahankan chip. Makin gila orang. Padahal obatnya itu gampang loh Pak. Obat supaya hilang kecanduan itu, yaitu download, hapus dari downloadnya itu. Yang kedua, ambil HP itu, buang ke sungai, tak usah pakai HP, insyaallah hilang. Karena mainnya itu harus pakai HP. Mana bisa pula di kepala bapaknya dimainkan itu chip itu ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Falamma kana al-ghada raja'tu ila madji.
Fanimtu bih. Lalu kemudian malam selanjutnya, ini malam keempat nih, maka Abdul Muthalib pun tidur kembali. Tak kala tidur kembali dia, maka dia bermimpi. Faja'ani, datang lagi mimpinya. Faqala ihfir Zamzam, galilah sumur Zamzam. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Abdul Muthalib teringat dengan cerita datuk-datuknya bahwa dulu di kota Makkah ini ada air namanya air Zamzam. Cuma air itu setelah hilang ratusan tahun. Makanya tak kalah dalam mimpi itu datang, galilah ma'uz Zamzam, galilah ma'uz Zamzam. Abdul Muthalib terbayang-bayang dia. Berarti ini adalah kisah yang ratusan tahun sudah tidak ada ceritanya, kok tiba-tiba muncul dalam mimpi saya. Akhirnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam mimpi itu, maka Abdul Muthalib pun dia berkata, "Wa ma Zamzam?" Apa itu Zamzam? Qala, maka datang jawaban dalam mimpi itu. Dalam sirah ini tidak disebutkan apakah yang datang malaikat, apakah yang datang itu ini dan itu, nggak ada. Dia nggak ada disebutkan namanya. Dan saya pun belum tahu. Mana tahu bapak tahu siapa yang datang, bolehlah nanti dikasih tahu sama saya. Qala, maka dalam mimpi itu berkata, yang disebut dengan Zamzam itu adalah la tazifu abada wa la tazum, bahwa yang datang itu sesuatu yang tidak akan pernah kering dan sesuatu yang tidak akan pernah tercelah. Memang betul ya Pak ya, sampai sekarang ma'uz Zamzam itu kan nggak pernah orang bosan ya. Bahkan mohon maaf, kalau ini habis ceramah kayak gini, habis sholat zuhur, mungkin kita dikasih sederikin satu orang, nggak ada yang nolak ya Pak ya. Nggak ada yang ngomong, ah enggak lah, aku kalau mau Zamzam nggak level sama aku air aku aja. Mungkin enggak. Sebab kenapa? Siapapun orang yang pulang haji, yang kita harapkan itu minum itu Pak. Apalagi setelah minum dibawain pulang. Masya Allah. Cuma haji-haji sekarang, mohon maaf, pulang dari sana bukan air yang dibawa ya, cincin yang dalamnya ada jimat. Kalau digosok-gosok keluar jin tomang. Nah, itu dia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, la tazibu abada, ini air ma'uz Zamzam ini tidak akan pernah kering. Taskil azizal a'zam, kasih makan kasih minum orang-orang yang datang berangkat haji. Wahia bainal farsi wad dami, dia nanti air ini ada di antara di antara kuda dan di antara darah. Setelah itu inda nuqratil ghurabil aqsam, dan dia nanti ada gagak berwarna putih di atasnya, terbang. Setelah itu inda qaryatin namal, di dekat sarang semut. Jadi dalam mimpi itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, datuk Nabi kita Abdul Muthalib bermimpi bahwa ada indikasinya. Pertama, nanti saat engkau dapat air ini, engkau kasih minum semua orang yang datang haji. Satu. Yang kedua, di mana letak posisi air ini? Pokoknya nanti tengok ada kuda, ada darah di situ. Setelah itu ada burung gagak terbang di atasnya berputar-putar, dan di situ ada qaryatan namal, ada sarang semut. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah 4 malam bermimpi berturut-turut, besoknya Abdul Muthalib datang ke tempat itu. Dia cari ke kanan, dia cari ke kiri, digali nggak jumpa, digali nggak jumpa, digali nggak jumpa. Barulah nggak terlalu lama setelah itu ternyata ada orang. Siapa orang itu? Ada orang yang kemudian menyembelih seekor hewan. Ada riwayat yang menyebutkan itu lembu, ada riwayat yang menyebutkan itu onta. Saat disembelih, darah itu Pak mengalir. Mengalir di antara Isab dan Nailah. Saya mungkin belum cerita atau sudah cerita. Zaman dulu ada orang namanya Isab, ada orang namanya Nailah. Orang berdua ini adalah sejoli dari Yaman. Mereka itu nggak direstui orang tuanya. Akhirnya mereka berangkat ke Makkah, janjian di kota Makkah, dan melakukan zina di depan Ka'bah. Akhirnya dikutuk Allah jadi batu. Itu Isab dan Nailah diletakkan di samping kanan dan kiri Ka'bah.
Tapi kemudian dipindah ketika ada zamannya, saya lupa zamannya siapa, dipindah di antara Safa dan Marwah. Supaya jadi pelajaran bagi orang yang berangkat haji, kalau kalian melakukan dosa di depan Ka'bah, maka beginilah akibatnya, Isab dan Na'ilah. Ternyata ketika sumur Zam-Zam itu ingin digali, darah itu mengalir nggak jauh di antara berhala Isab dan Na'ilah. Maka Abdul Muthalib pun datang ke sana, dapat satu indikasi bahwa ada darah, lalu kemudian ada onta, ada kuda. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lalu Abdul Muthalib nengok ke atas. Rupanya ada burung gagak, yang burung gagak ini di bawah sayapnya itu berwarna putih. Ini yang kedua. Lalu kemudian tak kalah mendekat ke situ, rupanya ada semut di situ bersarang. Maka Abdul Muthalib pun menggali. Semua orang yang ada di kota Makkah ketika itu heboh. Kenapa orang-orang di kota Makkah heboh? Karena Abdul Muthalib menggali di depan Ka'bah. Nggak ada orang yang berani, Pak. Sebab kenapa? Takut terkutuk. Maka semua orang heboh. Woi Abdul Muthalib, apa-apaan? Kenapa digali? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Jangan digali. Nanti dikutuk oleh Tuhan. Tapi Abdul Muthalib terus menggali. Dia punya anak namanya Haris. Haris inilah kemudian yang melindungi Abdul Muthalib. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cangkul demi cangkul. Ternyata dari cangkulan yang keberapa muncul air. Semua orang di kota Makkah ketika itu yang sedang melaksanakan tawaf dan umroh, semua kaget. Ratusan tahun gak ada air, tiba-tiba jumpa air. Gimana coba itu responnya, kan? Udah lama kita di kampung ini nggak datang presiden, tiba-tiba datang presiden. Atau kemudian udah lama di sini, nggak datang hujan, tiba-tiba datang hujan. Kan semua kita ngeluarin ember, Pak. Ini udah lama nggak datang air, tiba-tiba nggali, jumpa air. Heboh semuanya. Sampailah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semua mereka mengatakan, ini air saya. Kata Abdul Muthalib, pakai otak kalau ngomong, aku yang gali, saya yang capek, ngapa pula kamu yang ngaku? Kata orang-orang di sana, nggak bisa, ini air saya. Semua orang ribut mengakui itu airnya. Inilah kehidupan, ya, kehidupan. Kadang-kadang orang yang sudah capek berusaha, awak tinggal datang mengakui. Ini Pak, tanah-tanah yang sudah capek digarap masyarakat, banyak tiba-tiba orang karena punya uang mengambil lahannya masyarakat. Apa namanya itu? Zolim. Mereka mengakui yang bukan milik mereka, tapi karena mereka berkuasa. Abdul Muthalib pernah mengalaminya. Dia yang capek gali, tiba-tiba datang orang mengatakan, ini milik kita bersama. Kata Abdul Muthalib, enak aja, saya yang cari kok, saya yang mimpi, kok ente yang punya. Akhirnya Bapak Ibu ribut. Cuma kisah ini belum selesai, karena waktu yang membatasi kita. Insya Allah kita sambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Apakah Abdul Muthalib menang di gugatan MK, ataukah kalah sebagaimana Partai Demokrat yang hampir dikalahkan oleh Muldoko. Kira-kira ini seru nih, ya kan? Cuma nggak bisa kita sampaikan kali ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.